Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul Keberuntungan Orang Bijaksana. Apa itu bijaksana? Yang kemarin kita sudah dengarkan tentang tebal telinga di dalam Amsal 19 ayat 20, di dalam Amsal 8 ayat 20, di dalam Amsal 8 ayat 33 dikatakan bahwa dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Nah, ternyata orang yang bijaksana itu banyak untungnya loh. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian 41 ayat 33. Ternyata keberuntungannya adalah yang pertama, saya catat di sini, orang yang bijaksana itu akan dicari. Ya, di dalam Kejadian 41 ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Jadi orang bijaksana itu ternyata dicari. Ya, pada zaman Raja Firaun itu, Raja Firaun mencari orang yang bijaksana. Dan bahkan orang bijaksana itu akan diangkat. Akhirnya Raja Firaun ketemu dengan Yusuf dan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Di dalam ayatnya yang ke-41 dikatakan, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ternyata orang bijaksana itu dicari dan dia akan diangkat. Karena itu tetaplah menjadi orang yang bijaksana walaupun tebal telinga kita. Ya, yang kedua, orang bijaksana itu dia dipuji-puji orang. Bukan diri sendiri yang memuji ya, jangan salah ya. Setiap orang yang bijaksana dia akan dipuji orang. Di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7, di situ anak Raja Daud yaitu Salomo itu dipuji-puji ya. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 31 dan 2 Tawarikh 2 ayat 12, di situ dikatakan bahwa Raja Salomo itu dipuji karena kebijaksanaannya. Bahkan Raja Daud pun dipuji seperti malaikat Allah di dalam 2 Samuel 14 ayat 20. Nah, selain dipuji orang bijaksana itu ternyata akan bercahaya dan akan menuntun orang kepada kebenaran. Di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, Daniel dibilang adalah orang bijaksana yang bercahaya, mukanya bercahaya dan akan menuntun orang pada kebenaran. Dan bukan hanya orang bijaksana yang orang bijaksana itu akan bercahaya, tetapi orang bijaksana itu ternyata juga pintar, dia cerdas. Ya, di dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan di Matius 25 ayat 4, orang bijaksana itu seperti gadis-gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyak. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang pintar, dia cerdas. Yang kelima yang saya tulis di sini yaitu orang bijaksana itu ternyata sabar. Dalam 2 Korintus 11 ayat 19 dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu suka sabar dengan keadaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, yang paling penting yaitu yang keenam yang saya catat di sini yaitu umat yang bijaksana akan menjadi bangsa yang besar. Di dalam Ulangan 4 ayat 6b. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi setiap kita, bahkan setiap keluarga yang menjadi orang-orang yang bijak sana, dia akan menjadi bangsa yang besar. Karena itu kalau kita pengen
Indonesia menjadi bangsa yang besar, setiap kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Ulangan 4 ayat 6b. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang bijaksana itu banyak sekali keuntungannya. Dia akan dicari orang dan akan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan dia yang kedua dipuji orang. Dan yang ketiga, orang bijaksana itu akan percaya, yang akan menuntun orang kepada kebenaran. Dan yang keempat, orang bijaksana itu pintar dan cerdas. Dan yang kelima, dia sabar. Yang keenam, akan ketemu dengan orang-orang bijaksana, maka Indonesia akan, kalau dipenuhi orang-orang bijaksana, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena orang-orang yang bijaksana ternyata luar biasa Tuhan. Ketika setiap kami menjadi orang-orang yang bijaksana, akan menjadi umat yang bijaksana dan akan menjadi bangsa yang besar. Karena itu biarlah kami bangsa Indonesia mempunyai umat-umat yang bijaksana, sehingga Indonesia mempunyai bangsa yang besar, yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami yang sudah melihat dan mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.